Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belibet. Ketemu lagi sama gue Andi. Akhirnya ini yang ditunggu-tunggu, karya terbaru dari Club Project. Jadi video ini reaction aja dari lagu terbaru Club Project. Bukan lagu terbaru, karya terbaru. Lagunya sih lagu lama. Lagunya lagu Gerimis. Dulu pertama kali di Klakustik tahun 1996. Sekarang judulnya Gerimis 2023 gitu. Unik juga ya nama judulnya jadinya Gerimis 2023. Gerimis 2023. Ya, jadi ini apa ya? Remix kali ya, remake juga mungkin. Jadi ini yang ditunggu-tunggu para klanis ini ada di album Club Project 35 tahun Tribute to. Jadi yang lagu Club Projectnya cuma satu, lagu barunya. Gue juga belum beli sih, gue belum beli waktu itu. Waktu rilis itu tanggal 15 Maret, baru setengah bulanan lah ya. Ini oh iya, ini lagi puasa, jadi selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Ini hari ke 10 kok nggak salah, kayak 10 deh ini gitu. Nah, jadi gue sempet langsung nyari pas udah ada rilisnya. Club Project rilis bareng artis-artisnya, bareng artis-artis yang bawain lagu-lagu mereka. Gue langsung nyari dan ada. Setelah gue lihat, ya gue tanya-tanya dulu sih sama si Mbak. Jadi ini jualnya di Gerai KFC. Kalau sebelumnya kan pernah juga jualan di Indomaret, jual CD itu Grand Klakustik itu jualannya di Indomaret, kali ini di KFC. Dan yang gue tahu, oh ya, jadi terus gue tanya ke mbaknya, harus beli paket apa, apakah bisa beli tanpa belanja KFC-nya. Ternyata bisa. Harga CD-nya, harga CD doang itu 50.000. Harga CD doang 50.000. Kalau mau lebih untung, ya bisa sambil makan, itu beli paket yang harganya 90 ribuan. Mungkin sama teks jadi 100 ribuan lah ya gitu. Itu udah langsung dapat CD-nya. Jadi kayak kalau nggak salah itu dua ayam, dua nasi apa gitulah. Ada minumnya juga gitu-gitu deh. Cuman wah mahal juga ya, karena gue membandingkan dengan Grand Klakustik yang sebelumnya. Itu bener-bener album Club Project pure konser tunggal. Terus ya udah lebih istimewa aja, maksudnya bukannya ini nggak bagus gitu, cuman maksudnya yang dulu itu CD konser tunggal Club Project Grand Klakustik harganya cuma 25.000 gitu di Indomaret. Yang kemarin akhirnya gue belum jadi beli, mungkin kapan-kapan gue bakal beli. Jadi gue cuman ngelihat doang, oh oke, ada. Terus gue lihat, oke. Dan sebelumnya kan gue juga udah tahu artis-artisnya siapa. Terus dan album ini juga bukan album full tribute to Club Project sebenarnya. Jadi ini album tribute to Katon Lilo Adi gitu. Jadi tribute-nya lebih ke personal. Jadi ada beberapa lagu, jadi lagu Club Project itu kalau nggak salah ada beberapa lagu lah, nggak nyampe 5 lagu kayaknya deh. Jadi ada Gerimis yang gue tahu, ada Gerimis yang bawain Club Project. Terus yang lainnya itu artis-artis lain, ada Marcel, ada Dul Jailani, featuring siapa itu pacarnya gitu ya. Terus ada Maya Estianty gitu. Ada Melly Guslo, ada Yuni Syara gitu.
ya banyak lah, ada Sarah Fajira juga gitu yang artis barunya ya gitu. Jadi ini apa, ya unik juga sih. Terus apa, jadi bukan cuman albumnya Club Project, bukan cuman karyanya Club Project, tapi personal, lebih personal. Karyanya Katon, Lilo dan Adi. Itu kalau karyanya Katon, Katon Solo ya, itu ada lagu Negeri di Awan. Terus karyanya Adi ada di lagunya, misalnya di Terlanjur Sayang yang dibawain oleh apa sama Melly Goeslaw. Terus ada juga Kau di Mana gitu, itu dibawain nama Bams. Banyak lah gitu. Untuk karya Lilo-nya sih mungkin gabung ke Club Project-nya, gue rasa sih. Karena kalau secara lagu, gue lihat nggak ada sih lagu apa karya Mas Lilo gitu ya. Gue pikir bakal ada lagu dari karya Lilo yang ada di album solonya Lilo gitu kan, atau di Exotics gitu. Ternyata nggak ada gitu. Jadi paling banyak ya lagu Club Project-nya jelas lebih banyak gitu. Terus album ini, bentar. Nah, pertama gue dengar kabar soal lagu Gerimis ini, kalau nggak salah di YouTube-nya Soleh Solihun. Itu ya mereka bilang lagu Gerimis dinyanyikan oleh Jolin. Jadi sini juga Jolin. Jadi Club Project sini bawain Gerimis featuring Jolin. Cuman pas di situ nggak dijelasin kalau mereka featuring, jadi dibawain sama Jolin gitu, kalau nggak salah. Jadi gue pikir ini di remake, tapi yang nyanyi bukan Club Project gitu, tapi si Jolin ini. Ternyata pas gue denger featuring gitu, gue udah curiga saat gue lihat postingan-postingan Instagram yang Club Project, kok ada Katonnya ikut nyanyi juga gitu, apakah cuman backing gitu. Ternyata pas gue denger, oh ternyata tetap tetap Club Project, yang nyanyi tetap Katon featuring sama Jolin gitu. Gue juga beruntung banget, jadi gue salah satu yang denger pertama kali mungkin sebelum rilis bahkan. Dan mungkin saat itu satu-satunya orang yang benar-benar memperhatikan lagu itu saat diputar. Jadi mungkin itu juga pertama kalinya diputar. Jadi saat mereka show di acara Musical March di Serpong ya, di Mall Serpong gitu. Di situ tuh pertama kali didengerin full. Jadi itu jadi lagu pembuka dan penutup saat itu gitu. Dan saat penutup, saat mereka bubar, itu diputar full. Dan itu gue dengerin, oh oke. Nah di situ gue tahu, oh, ternyata tetap Club Project tapi featuring Jolin gitu. Ya jadi ini projectnya ini emang udah lama sih, ternyata udah lama juga. Jadi ini ternyata, jadi ini dikompilasi yang gue dengar dari ini, bukan yang gue tahu, ini bukan ini ya, karena gue belum punya CD-nya, jadi gue belum bisa banyak tahu. Tapi yang gue lihat sekilas dan gue sempat lihat live Instagramnya, ini bukan produksi Corp kayaknya ini, tapi dari produksinya siapa ya namanya, Lele, sebentar, Le Musik apa ya kalau nggak salah gitu. Jadi bukan Klakop sih kalau gue bilang, tapi gue nggak tahu ya, gue nggak tahu pasti karena gue belum punya CD-nya. Nah gue juga nggak tahu ini bakal dihitung album mereka kah gitu, tapi kayaknya enggak lah ya gitu, karena ini cuma album kompilasi. Jadi di luar apa, bukan album full album lagu mereka, lagu baru mereka bukan gitu kalau menurut gue.
Ini album kompilasi aja gitu. Terus apa, hmm, oh iya, YouTube-nya Le Musik Revole, Le Musik Revol, entahlah tulisannya begitu, Le Musik Revole, tulisannya kayak gitu, bacanya gue nggak tahu gitu. Le Musik Revol apa mungkin ya gitu. Jadi ternyata itu, gue rasa ini produsernya ya gitu. Dan setelah gue cek-cek ternyata memang, kayak yang gue dengar juga, ini proyeknya udah setahunan ternyata, setahunan. Jadi kayak lagu Marcel baru, apa, lagu romansa yang dibawain Marcel itu baru baru 8 harian per hari ini ya, 8 harian. Sebentar kita cek nih. Jadi ternyata ini udah lama dan udah ada nih di channel Le Music Revole. Udah lama ada nih. Oke ya. Nah, ini baru diupload lagi sama, jadi karena apa? Karena CD-nya baru keluar, apa, official audionya baru dikeluarin nih. Nah, ini kayak ini nih nggak, pas banget nih. Kayak Yuni Syara, Negeri di Awan. Bentar. Coba gue tampilin ya ininya. Bisa nggak ya? Gue tampilin. Bentar. Oke, ini gue coba tampilin. Ini ada Yuni Syara, baru 22 menit yang lalu di-upload. Ini ada Yuni Syara, baru di-upload 22 menit yang lalu. Dia bawain lagu Negeri di Awan. Terus ada Sarah Fajira, 17 jam yang lalu dia bawain Yogyakarta Remix. Terus ada Club Project featuring Michan. Oh, gue baru tahu nih. Gak tau bener gak nih, Club Project featuring Michan. Soalnya kenapa gue bilang bener apa enggak, soalnya gue kemarin sempat ngecek ada kesalahan juga sih di deskripsinya gitu. Di sini Michan, Club Project featuring Michan. Seharusnya nggak salah ya. Cuman gue sempat dengar satu kali untuk Tak Bisa Kalian Hati dari Mei-chan ini nggak ada suara ciri-ciri apa Club Projectnya sih, misalnya ada suara Katon atau suara Lilo gitu. Cuman gue nggak tahu juga deh, ntar coba gue dengar lagi. Terus ada Mei Estianti 6 hari yang lalu. Terus Grimis Club Projectnya sendiri itu 6 hari yang lalu. BAMS 7 hari yang lalu. Jadi ini official audionya emang masih baru-baru nih, masih semingguan. 7 hari yang lalu Meli Guslow bawain lagunya Mas Adi, Terlanjur Sayang. Marcel 8 hari yang lalu. Terus ada Dul Jailani. Aduh, susah ngomong kalau mulut kering ya, puasa. Dul Jailani dan Tisa Biani, pacaran ya mereka kan. Itu bawain lagu Dinda di Mana. Itu 2 minggu yang lalu tuh, 2 minggu yang lalu. Terus kemarin sih sempat gue lihat, Dulu Jalani Dinda di Mana official lirik video. Itu 2 minggu yang lalu. Terus ada 1 bulan yang lalu sama Dinda di Mana official musik video. Jadi udah 2 kali diupload nih lagu Dinda di Mana. Yang satu video lirik, yang satu video musiknya. Terus kemarin sih, nah Yuni Syara ada lagi video musiknya, itu 3 bulan yang lalu. Udah lama kan, 3 bulan yang lalu tuh. Sarah Fajira yang gua ketahuan. Kalau yang lain-lain kayak Dul Jailani, Yuni Syara itu gua nggak ketahuan tuh munculnya. Tapi kalau yang Sarah Fajira kebetulan gua tahu pas munculnya, itu 4 bulan yang lalu.
Sarah Fajira bawain Yogyakarta. Terus kayaknya udah ada juga deh yang udah lama. Kemarin gue udah sempat cek juga. Celine Eva Evangelista itu bawain lagu Tak Akan Habis Cintaku. Itu karyanya Mas Adi sama Mas Ipe. Jadi kalau setahu gue ya, kalau gue perhatiin, Mas Adi itu nggak bikin lirik, nggak pernah bikin lirik. Yang bikin lirik itu biasanya Mas Ipe, biasanya adiknya Mas Adi. Oke, si Celine ini udah 7 bulan yang lalu, 7 bulan yang lalu, udah lama loh. Nabila Maharani, Yogyakarta, 7 bulan yang lalu. Terus kita lihat lagi. Wah, ini banyak yang ini nih, banyak raja dangdut. Apakah paling lama itu 7 bulan yang lalu? Kayaknya sih udah nggak ada lagi. Ya itu aja udah terlihat ya kalau ternyata project ini udah lama nih, udah dari 7 bulan yang lalu, dan baru terus kompilasinya baru dirilis 15 Maret kemarin gitu. Oke, kayaknya itu aja sih sekilas tentang album kompilasi ini. Oh iya, musiknya gue nggak tahu ini, itu karena maka gue bilang juga ini bukan produksinya Klakorp. Dan memang kalau sebelumnya yang Kla tribute juga, Tribute to Kla, album Tribute to Kla yang produsernya Mas Lilo itu tahun 2011 ya kan, 2011 itu kentara tuh ke ciri masing-masing, karena kalau nggak salah hampir semua, bahkan semua kayaknya band. Jadi yang mengcover, yang tribute Tukla itu band. Kalau yang sekarang ini kan bukan kebanyakan, semuanya bukan band gitu, solo aja sendiri gitu, bukan band. Jadi kalau yang sebelumnya karena band, mereka punya ciri khas masing-masing gitu untuk mengcover lagu Klanya. Sedangkan kalau ini kan biasanya pakai ya udah ada ininya lah, udah ada sound engineer-nya, sudah ada programmernya, udah ada ininya bagian produksinya lah gitu. Cuman gue dengar soundnya sama tipe-tipe musiknya mirip-mirip sama. Jadi kalau gue lihat kayaknya sih ini emang satu produksi aja gitu, satu produksi tapi penyanyinya beda-beda gitu. Rata-rata begitu kalau gue perhatiin dari musiknya ya. Sorry kalau gue salah gitu. Sedangkan beda kalau dengan album Tribute Tukla yang 2011 produsernya Mas Lilo. Itu beda-beda tuh, jelas beda-beda karena ya itu tadi, karena band. Terus ya udah, itu band jadi mereka bikin musiknya masing-masing ya kan, karena band gitu. Mereka punya band, bikin musiknya masing-masing gitu, jadi punya ciri khas gitu dan beda-beda itu. Jadi kayaknya kalau dulu itu produsernya Mas Lilo, terus si band-bandnya, si artis-artisnya memproduksi sendiri. Sedangkan yang ini tebakan gua doang ya, ini produksinya si Le Music Revole ini gitu. Satu ini cuman penyanyinya banyak, itu beda-beda gitu. Jadi yang gue lihat di sini sih kayaknya itu udah paling lama 7 bulan yang lalu gitu. Terus ada satu lagi yang unik di sini, ada Maya Estianty featuring siapa sih nama cowok itu,
featuring Ryan. Itu ngebawain lagu Terpurukku di Sini. Sedangkan dulu pada saat Tribute to Kla, album Tribute to Kla yang diproduksi Mas Rilo, Kla Corp, itu Ahmad Dhani yang bawain Terpurukku di Sini. Jadi lucu juga gitu, kok bisa sama gitu, apakah dipilihin atau mereka pilih sendiri gitu. Kalau Ahmad Dhani gue yakin pilih sendiri sih itu ya, cuman nggak tahu Maya Estianty ini. Kalau nggak salah kemarin sempat disebut sih ada di live Instagramnya, cuman gue nggak terlalu dengar apakah pemilihannya memang dipilihin atau artisnya milih sendiri gitu. Cuman gue curiga sih dipilihin sih kayaknya ya gitu. Jadi lucu aja tuh, Maya Estianty sama Ahmad Dhani sama-sama pernah bawain lagu Terpurukku di Sini gitu. Oke, sekarang balik lagi ke gue mau bahas lagunya Club Project. Jadi lagu Club Project yang Gerimis 2023 ini sebenarnya udah beberapa kali lah gue denger. Cuman masih enak sih lagunya. Nah, terus untuk album ini Oke, untuk Gerimis 2023 ini gue suka sih musiknya, modern, new wave banget. Jadi sebenarnya modern, cuman new wave itu kadang berasanya jadul juga gitu. Jadi ya campur lah. Jadi kalau gue berasa ada taste jadulnya tapi juga modern gitu. Jadi modern ya, new wave sih, musik new wave. Musik new wave itu memang musik era-era jadul gitu. Kan lagu Tentang Kita juga kan new wave gitu kan. Itu di album pertama dulu gitu. Itu zaman-zamannya new wave. Nah, ini new wave banget sih menurut gue. New wave banget. Terus ada yang bilang, gue pernah baca ada yang komen, bagusan yang lama, bagusan yang akustik, bagusan yang akustik. Menurut gue sih nggak bisa dibandingin bro. Jadi karena genre musiknya beda. Yang satu akustik, yang satu new wave gitu, remix atau modern lah udah. Nggak bisa dibandingin. Kalau mau bandingin harus apple to apple, misalnya pop sama pop, rock sama rock, new wave sama new wave, akustik sama akustik gitu maksudnya. Menurut gue sih nggak bisa dibandingin gitu, nggak pas aja kalau dibandingin. Kalau gue lebih suka yang lama, nah itu bisa. Jadi kalau bagusan yang lama, menurut gue nggak pas sih gitu, karena ini beda, dua hal yang berbeda gitu. Justru lo mestinya seneng dapat punya dua yang berbeda aja gitu. Jadi lo nggak perlu ya lo bisa milih mana yang lebih suka gitu. Cuman bukan, ya ini dua hal yang berbeda aja gitu. Yang satu akustik, yang satu lagi ya studio aja, udah rekaman studio, udah full musik gitu, udah elektronik, udah new wave gitu. Jadi kalau kata-katanya bagusan yang dulu, menurut gue sih nggak pas aja gitu. Tapi kalau gue lebih suka yang versi yang akustik. Kalau akustik ya nggak apa-apa, kalau itu sih itu selera gitu sih. Jadi ini malah lebih seru sih ini. Oke, sekarang kita coba denger ya. Gue udah beberapa kali denger, cuman belum pernah ngulik juga apakah kondisinya masih sama dengan, maksudnya kayak chordnya, aransemen basic aransemennya gitu, komposisinya gitu, apakah masih sama. Gue belum terlalu ngulik, gue baru beberapa kali denger sekilas doang. Oke, coba ya kita dengar. Oke, intronya manis banget sih, manis banget dengan suara keyboard yang tipis, tiririn tiririn,
terus backgroundnya suara hujan, suara gerimis gitu, hujan tipis-tipis gitu, itu kan gerimis kan gitu. Coba kita lanjut. Ya, ini new wave banget. Sound intronya juga itu soundnya sound new wave banget menurut gue ya. Penghujan hadir tanpa pesan, bawa kenangan lama telah menghilang saat. Oke, masuk suara Jolin. Suka juga sih gue suara Jolin, unik, bagus, unik banget suaranya. Terus ini yang uniknya, mumpung gue ingat, yang uniknya dari lagu Gerimis ini, biasanya gue nggak tahu, mungkin jangan-jangan Club Project ini satu-satunya band jadi yang memutarbalikkan kondisi gitu, mungkin ya. Jadi biasanya orang udah punya album musik, album studio, lagu yang direkam di studio, biasanya dengan full ya segala macam lah, yang intinya bukan akustik. Sedangkan kalau project ini beda. Jadi pertama kali Gerimis itu muncul dengan versi akustik. Lalu dimunculkan lagi versi akustik dan live. Lalu sekarang muncul versi studionya gitu. Dan itu beda banget musiknya. Jadi malah gue berpikir saat mereka bilang bakal membuat versi studionya, gue pikir mereka akan bawain aransemen yang live, aransemen saat mereka konser belakangan ini. Jadi kan kalau dulu akustik, terus belakangan konser bawain Gerimis itu keren juga, gue suka banget itu. Jadi stylenya funk, setahu gue stylenya funk, ada funk-funknya gitu. Itu keren dan gue pikir yang bakal direkam di studio jadi Gerimis 2023 tuh yang itu gue pikir. Jadi itu band musiknya funk, ternyata beda lagi gitu. Jadi sampai saat ini jadi ada 3 versi nih Gerimisnya, yang 2 live, 1 akustik, 1 funk, pop funk gitu. Terus yang ini new wave gitu. Jadi kayaknya untuk yang Gerimis 2023 ini gua nggak tahu pembaharuan atau mereka balik ke rootsnya, benar-benar rootsnya dulu di era Tentang Kita gitu, album pertama itu. Oke, sekarang kita lanjut. Yang indah di kau di pelukan menghilang. Oke, sorry kalau nanti video ini bakal terputus-putus, nyambungnya nggak enak karena gue nggak tahu kenapa nih HP ngehang mulu dari tadi, kayak memori gue lagi penuh nih gitu. Ini kita agak mundurin lagi. Hadir tanpa pesan, bawa kenangan lama telah menghilang saat yang. Jadi si Jolin ini untuk di awal dia cuma nge-backing gitu doang, bikin voice doang. Suaranya suka sih, unik banget suaranya, asik dengernya, enak. Indah di kau di pelukan, setiap nafasmu adalah milikku.
Kalau beatnya sih beat modern sih. Surya terpancar dari wajah kita, bagai Keren itu. menghalau mendung hitam tiba. Oh, sekejap badai datang, mengoyak keramaian segala. Wah, ada suara Lilo ya. Jadi pas di bridge masuk yang nyanyi gantian si Jolin, tapi backingnya Lilo. Keren nih. Lalu gerimis langit pun menangis. Jadi pas masuk ke Katon lagi, masuk suara gitar apa kental gitarnya Lilo yang sebelumnya nggak kedengaran. Di sini kedengaran jelas banget. Coba mundurin dulu dikit. Lalu gerimis langit pun menangis. Teng teng, itu asik banget. Kalau gue denger sih kayaknya chordnya sama, tetap sama ya. Suara Katon tetap sama. Kalau dulu itu di D, chordnya di D, mulai dari D. Nah, dari permainan intronya aja, gue nggak tahu juga prosesnya dulu. Tapi gue yakin sih prosesnya lagu Gerimis ini memang khusus untuk dibawain saat konser akustik gitu. Jadi memang saat dibuat memang ini konsepnya udah akustik gitu. Dan intronya emang enak banget buat akustik. Salah satu lagu yang paling sering, bahkan mungkin yang paling sering gitu, ini gue mainin di gitar akustik ini gitu. Kayaknya sih sama di D. Gue penasaran dengan suara gitarnya, enak banget sih. Lilo ini memang selalu bikin apa ya, ibarat makanan tuh mungkin sambelnya ya yang bikin makanannya udah enak, terus dibumbu-bumbuin gitu makin enak gitu loh, karena unik juga gitu. Menghalau mendung hitam tiba. Oh, sekejap badai datang, mengoyak keramaian segala musnah. Lalu gerimis langit. Gue penasaran sama suara gitar Lilo. Coba ya. Karena enak banget, gue jadi penasaran. Lalu gerimis langit pun menangis. Kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua dan bukan menyerah Kayaknya agak beda untuk pas berpisah. mau endingnya. Mampu lewati itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah. Apa yang beda ya? Kayaknya ada yang beda deh. Kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita
Itu yang bikin beda. untuk Jadi dia ditahan di kunci A. Jadi kan kekasih sejak kau mengerti harusnya kita mampu lewati itu semua. Kalau versi akustiknya mampu lewati itu semua. Jadi dari A ke D. Kalau yang versi ini tadi gue denger dari A, D-nya nggak ada, D-nya dihilangin. Langsung ke B minor. Kita coba dengar dikit lagi. kita mampu lewati itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah. It looks as though you're not Ya, letting ini go. salah satu sisi modernnya juga, dimasukin bahasa Inggris dengan lirik yang baru. Bahasa Inggris sendiri udah baru gitu, karena emang sebelumnya nggak ada, dengan nada yang baru juga gitu. We don't know. Give it time, let it loose. If it's from the heart, we won't be apart. It looks as though you're not letting go. Jadi interlude-nya jadi begini sekarang. Kalau yang dulu melodi gitarnya Lilo, sekarang interlude-nya jadi begini. Jadi suaranya si Jolin yang nyanyi. I really don't know. Sekejap badai datang mengoyak kedamaian, segala musnah lalu, gerimis langit pun menangis. Oh kekasih, Itu dia pakai suara gitar clean doang. kekasih Coba lagi ya. mengoyak Gila masuk suara gitar clean doang tuh. segala musnah lalu, gerimis langit pun menangis. Oh Sedikit kekasih, tapi enak banget gitu, bikin enak gitu, bikin tambah enak. andai saja kau mengerti harusnya kita mampu Itu jadul banget sih. itu semua dan bukan menyerah untuk berpisah. Ya, di sini dipotong ya. Sayang banget. Ini memang durasi lagunya itu 5 menit lebih. Padahal menurut gue hajar aja gitu ya. Tetap pakai versi lama. Jadi kalau udah panjang-panjang aja sekalian, paling nambah 1 menit gitu ya. Ya kalau yang lama kan. Andai saja kau mengerti harusnya kita mampu lewati itu semua, kekasih. Andai saja kau sadari harusnya kita mampu lewati itu semua. Jadi ada dua kali kan kalau refnya di yang versi akustik. Gue nggak bisa nyanyi beneran, kering. Coba ya, gue pengen denger lagi. Jadi ini emang udah panjang sih.
Coba ingat, apa gue salah denger? Segala musnah lalu, gerimis langit pun menangis. Oh, kekasih, andai saja kau mengerti, harusnya kita mampu lewati itu semua. Bukan Bener, cuma satu kali. untuk berpisah. I'm not gonna let Ini unik sih, endingnya unik. Nggak pernah nyangka ada suara Lilo-nya juga gitu, maksudnya Lilo-nya nyanyi juga gitu. Yang tadi backing doang kan, ternyata Lilo-nya juga ada jatahnya di ending gitu dalam bahasa Inggris. Kalau kalian ingat, ini mirip, jadi konsepnya jadi mirip sama, jadi sama lagu Dewa yang Cukup Siti Nurbaya. Bukan itu mama, bukan itu papa, itu kan voice-nya Mas Lilo di ending. Jadi benar-benar dia bukan backing vokal di situ. Buat posisi Mas Lilo bukan backing vokal, tapi memang penyanyi juga gitu. Maksudnya ada Ari Lasso, ada Lilo gitu. Jadi dua vokal yang berbeda aja gitu. Intinya bukan backing vokal. Itu juga dibilang sama Ahmad Dhani, begitu kondisinya gitu. Ini kalau apa, kan itu mama, terus sampai ending kan, sampai habis. Yang terjadi di sini ya begitu juga sih, konsepnya sama. I'm not gonna let you go. 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 I'm not gonna stand you letting go. I'm not gonna let you go. I really don't know. I'm not gonna let you go. I'm not gonna let you go. I'm not gonna stand you Jadi rame, masuk juga si lagu ini. Oke, habis lagunya. Begitulah. Dari album ini, selain lagu ini yang gue suka lagi setelah ini, gue belum dengar semua sih memang, tapi gue yang udah denger salah satunya yang gue suka Romansa versi Marcel. Itu enak sih, enak, dan musiknya enak, dan kayaknya memang pas banget. Jadi kayak itu lagunya Marcel gitu, itu pas banget sama vokal dia. Lagu Romansa itu pas banget sama vokalnya Marcel. Oke, kapan-kapan mungkin kita bisa bahas lagu Romansa yang dibawain sama Marcel. Oke, sekian dulu. Kayaknya itu aja, gue cuman mau reaction, mau sharing, mau ngebedah dikit gitu. Lagu Gerimis, iseng doang. Oke, selamat menunaikan ibadah puasa, semoga lancar terus sampai buka, sampai lebaran, sampai di hari kemenangan. Ya gitulah, selamat berpuasa lah pokoknya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.